Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, namaku Nurhaiti Dewi dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM 2021 Video kali ini masih mengenai dengan konsep dasar pembiayaan pada bank syariah. Pembahasan yang pertama yaitu definisi pembiayaan pada bank syariah. Jadi pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu definisi pemberian pembiayaan pada bank syariah. Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, kemudian yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan kemudian yang terakhir, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pembiayaan pada bank syariah. Adapun yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja syariah. Jadi pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu yang pertama modal kerja, merupakan modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan juga lancar. Kemudian, modal kerja broker, yaitu merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Kemudian yang ketiga, modal kerja neto, yaitu merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Selanjutnya, pembiayaan yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau juga manfaat serta keuntungan di kemudian hari. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah yang pertama, untuk pengadaan barang-barang modal. Kemudian, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan juga terarah. Dan kemudian, terjangka waktu menengah dan juga panjang. Selanjutnya, pembiayaan ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, kemudian yang kedua, pembiayaan konsumen akad IMBT, kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah, kemudian yang keempat, pembiayaan konsumen akad istisna, dan juga yang terakhir, pembiayaan konsumen akad qard dan juga ijarah. Pembiayaan yang terakhir yaitu pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, kemudian pendirian rumah sakit dan bersalin, dan juga yang terakhir, koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, akad-akad pembiayaan pada bank syariah. Akad-akad pembiayaan bank syariah terbagi menjadi 5 yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi ada pun akad-akad tersebut, yaitu yang pertama, akad murabahah, kemudian istisna, kemudian ijarah, kemudian IMBT, dan juga yang terakhir adalah akad mudharabah. Pembahasan yang terakhir yaitu kolektibilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah. Kolektibilitas dalam perbankan diklasifikasikan ke dalam 5 kolek, yaitu yang pertama lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, dan yang keempat diragukan dan juga macet. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.